warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, kelompok 1. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nurmeiza sebagai pemateri pertama. Saya Keisha sebagai pemateri kedua. Saya Rizal sebagai pemateri ketiga. Saya Sanan Adandi sebagai pemateri keempat. Dan langsung saja kita akan membahas topik isu nasional kenaikan bahan bakar minyak. Nah, topik pembahasan yang pertama adalah alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Yang kedua, dengan pemerintah menaikkan harga BBM. Yang ketiga, dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Yang keempat, dampak negatif dan dampak positif kenaikan harga BBM. Nah, bahan bakar minyak merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Dalam perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi. Kenaikan harga BBM tentu saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya, tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Pada awal April hingga menjelang September tahun 2022, masyarakat dihebohkan dengan isu naiknya harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya kita dihadapkan dengan situasi yang sama. Kenaikan harga bahan bakar minyak pastinya menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Yang pertama, alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM serta tindakan pemerintah yang tepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh negara di dunia ini sangat bergantung pada minyak serta gas bumi, di antaranya termasuk Indonesia. Keadaan nyata di mana Indonesia saat ini sangat bergantung pada sumber daya alam minyak serta gas bumi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan data dari Pertamina untuk tahun 2013 tercatat bahwa total kebutuhan nasional untuk minyak bumi adalah sebesar 77.000 KL. Sementara kemampuan produksi kilang nasional hanya 38,10 juta KL. Sehingga pada tahun 2013 tercatat defisit kebutuhan 38,9 juta KL atau sekitar 51%. Satu blok kebutuhan minyak dengan kemampuan produksi ini diperkirakan akan cenderung stabil atau bahkan mengalami peningkatan jika tidak segera diambil langkah-langkah penyelamatannya. Nah, yang kedua akan dibahas oleh Keisha. Terima kasih moderator. Topik pembahasan yang kedua ada tujuan pemerintah menaikkan harga BBM. Tujuan utama pemerintah menaikkan harga BBM sudah pasti adalah untuk menyeimbangkan dana APBN yang tujuan akhirnya adalah kepada masyarakat. Upaya dilakukan pemerintah dalam pengelolaan minyak juga sangat sesuai dengan keadaan. Mengingat semakin berkembangnya kendaraan yang ada di Indonesia, sehingga meningkatkan juga kebutuhan bahan bakar minyak bagi semua kendaraan tersebut. Persediaan minyak mentah dunia yang semakin menipis juga harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang memang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghemat bahan bakar minyak. Di sebelah kanan ada poster. Di sini ada poster kenaikan harga bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax. Harga ini berlaku mulai 1 September 2022 kemarin. Selanjutnya, menurut Subianto Tjatrawardana, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan pasal 33 UUD 1945 harus membuat 7 ciri konstitusional, yaitu pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat. Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 UUD tahun 1945. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 UUD 1945.
Ketiga, sesuai dengan prinsip pasal 33 ayat 4 UUD tahun 1945 yaitu efisiensi, berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk investasi, intervensi jika terjadinya kegagalan pasar. Keempat, peran negara harus dijamin sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional. Pasal kelima, 6 dan 7 ada di makalah, bisa teman-teman buka makalah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Risa. Materi ketiga akan dibahas oleh Aditya. Pada Aditya saya persilakan. Oke, baiklah. Nanti ketiga itu dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Apa saja sih dampak dari kenaikan BBM ini? Yaitu kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak serta dampaknya bagi masyarakat berkaca pada kisruh distribusi BBM biosolar. Nah, pemerintah dan Pertamina perlu mewaspadai agar tidak terjadi kelangkaan BBM Pertalite ke depan. Kenaikan BBM dan subsidi Pertamax membuat konsumen lari ke BBM subsidi Pertalite. Berdasarkan pengamatan di beberapa SPBU, antrian kendaraan bermotor jalur pengisian Pertamax jauh lebih sepi dari biasanya. Sebaliknya, antrian di jalur Pertalite malah lebih ramai. Pengurus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyatno berpendapat pasokan Pertalite perlu dipastikan lancar, terlebih masyarakat sudah diperbolehkan mudik. Perlu adanya jaminan pasokan dan distribusi, jangan sampai ada kelangkaan. Pertamina menjamin ketersediaan Pertalite akibat permintaan sering berlebihan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akif. Selanjutnya materi keempat akan dibahas oleh Sang dan Alil. Pada Sanan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu dampak negatif dan dampak positif kenaikan harga BBM. Dampak negatif dan dampak positif kenaikan harga BBM. Dampak negatif kenaikan BBM seperti gaya transportasi meningkat, yaitu pribadi, taksi bus, bemo, truk, sepeda motor, kapal laut, motor, diesel, nelayan dan sebagainya. Yang kedua, biaya bahan baku mentah produksi meningkat. Yang ketiga, harga 9 bahan pokok meningkat, yaitu beras, minyak, terigu, daging, gula dan buah-buahan, serta sayuran, ikan, dan telur. Yang keempat, upah pekerja, buruh, karyawan atau pegawai dituntut meningkat. Yang kelima, kemampuan daya beli masyarakat menjadi rendah. Yang keenam, ada inflasi, yaitu kenaikan harga-harga secara umum. Yang ketujuh adalah PHK, pengangguran yang terus meningkat. Lalu yang kedelapan, kemiskinan meningkat. 9, drop out sekolah atau kuliah akibat kenaikan biaya sekolah. Dampak positif kenaikan BBM antara lain: 1. Meningkatkan daya saing harga minyak mentah dunia, yaitu antara ekspor dan impor. Yang kedua, Rp 9.000 di Singapura sampai Malaysia, di Indonesia hanya sekitar Rp4.000. Lalu yang ketiga, mengurangi defisit APBN dan hutang luar negeri. Yang keempat, mempersehat kinerja keuangan eksplorasi minyak antara BUMN Pertamina dengan swasta asing atau lokal. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sang dan Alil. Nah, kita sampailah kepada penghujung materi, yaitu kesimpulan. Sebelum masuk ke kesimpulan, apakah teman-teman ada yang ingin memberi kritik dan saran? Kalau tidak ada, kami akan lanjut ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Ria, kami persilakan. Baik, pengenalan saya Ria Mandela. Saya ingin bertanya kepada kelompok Indonesia, bagaimana cara masyarakat menyikapi kenaikan BBM? Apa saja yang harus masyarakat lakukan?
Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Dea, kamu silakan. Oke, perkenalkan nama saya Desa Putri. Saya ingin bertanya, apakah kenaikan BBM akan menyebabkan atau menimbulkan terjadinya masalah sosial? Terima kasih. Baik, pertanyaan Ria akan dijawab oleh Lisa dan pertanyaan Ria akan dijawab oleh Ali. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan saya Kesha. Saya akan menjawab dari dia. Soal tadi bagaimana cara kita atau masyarakat untuk menyikapi kenaikan harga BBM ini. Cara masyarakat, BBM ini kan kenaikannya berarti masih juga ke dalam masalah ekonomi. Jadi cara pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan, bisa berjanjian pergi dengan kawannya. Yang ketiga, menggunakan mode transportasi non BBM. Misalkan suatu waktu bisa kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Yang keempat, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah. Itu adalah cara kita menyikapi kenaikan BBM. Bagaimana dia? Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan Dea akan dijawab oleh Sahna Nabi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Yang pertanyaan itu, apakah kenaikan BBM dapat menimbulkan terjadinya masalah sosial? Penyebab terjadinya masalah sosial tersebut disebabkan oleh salah satunya itu kenaikan harga BBM. Dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga beban masyarakat akan semakin tinggi. Bagi masyarakat yang kurang mampu, hal ini akan semakin menyengsarakan dan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti perampokan, pencurian, begal dan sebagainya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Apakah Dea sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Iya. Oke. Kita langsung masuk saja ke kesimpulan. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM alasannya adalah yang pertama ketersediaan bahan baku semakin menipis. Yang kedua, APBN mengalami defisit. Yang ketiga, harga tinggi minyak mentah di pasar luar negeri. Keempat, sebagian bahan mentah itu minyak diolah di luar negeri. Yang kelima, subsidi BBM dikurangi atau bahkan ditiadakan. Dan yang keenam, subsidi BBM selama ini hanya dinikmati orang-orang kaya saja, yang memiliki banyak mobil dan pabrik. Tujuan utama pemerintah menaikkan harga BBM sudah pasti adalah untuk menyeimbangkan dana APBN yang tujuan akhirnya adalah demi kemakmuran masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan minyak juga sangat sesuai dengan keadaan, mengingat semakin berkembangnya kendaraan yang ada di Indonesia sehingga meningkatkan juga kebutuhan bahan bakar minyak bagi semua kendaraan tersebut. Oke, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.